Halo gan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel listrik. Kali ini saya berada di Kalimantan Timur ya, yang mana di sini saya sedang memasang instalasi listrik untuk di rumah yang ada di daerah perkebunan ya. Memang dekat dengan jalan raya, cuman di daerah ini sama sekali belum tersentuh dengan listrik PLN karena untuk menuju ke tiang induk itu sangat jauh ya, butuh berkilo-kilometer. Jadi di sini saya masih proses perangkaian untuk instalasi rumah dulu sebelum nanti untuk instalasi panel surya dan rangkaian inverter yang ada di dalam box yang sudah saya kemas beberapa hari yang lalu. Oke, saksikan terus rangkaian videonya sampai selesai, dan silakan jika agan-agan ingin bertanya bisa langsung di kolom komentar ya. Untuk mempercepat waktu, mari kita percepat untuk videonya agar tidak membosankan. Oke. Perlu diketahui agan-agan semua, di sini saya memasang 4 titik untuk instalasi di rumah, dan ini sudah instalasi untuk titik yang ketiga ya, yang ketiga dan yang keempat. Jadi tinggal 2 titik lagi, maka rangkaian instalasi untuk di rumah ini sudah rampung. Dan beberapa titik sebelumnya itu tidak saya video dikarenakan memang lupa untuk video, juga saking sibuknya karena dikejar waktu yang terbatas, makanya saya progres secepatnya ya, anggap aja udah terpasang seperti itu ya. Oke, lanjut, kita skip lagi videonya. Baik agan-agan, selanjutnya saya skip lagi untuk mempercepat waktu di video pemasangan instalasi karena sudah rampung. Kita lanjut untuk unboxing panel surya ya. Di sini nggak usah terlalu banyak juga, cukup skip aja, nggak masalah. Jadi ini sekalian saya buka di luar untuk panel suryanya sebanyak 2 lembar. Langsung aja kita bongkarin dulu untuk packingannya. Oke, lanjut. Agan-agan panel surya kita 120 WP 2 lembar untuk dipasang di rumah yang memang tempatnya jauh dari listrik ya. Ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, secara fisik ini nggak ada cacat, nggak ada pecah, bar-barnya juga bagus, mulus. Tapi memang kalau dari MySun Solar itu terkenal akan kualitasnya ya. Jadi ini tuh MySun Solar 120 WP 2 buah. Oke, nanti tinggal kita pasang di atas genteng, di atas seng ya. Pasangnya di sana, di atas, di pondok. Oke, nanti kita pasang dulu. Oke kan, kita akan coba ukur untuk tegangan VOC nya ya. Kita coba tegangan VOC nya itu
dia tanpa beban berapa ini. Kita lihat dulu, ini positif, ini negatif. Masukkan truknya patah ini, jadi kita pakai seadanya, semoga masih kebaca. Nah, ini tegangan VOC nya ada di 22,43. Oke, 22,43. Oke, kita lihat untuk spesifikasinya di belakang dari papan panel surya ini. Kita coba balik dulu. Nah, di sini ini untuk tegangan VOC di sini tertulis 22,77, jadi dia mendekati ya, mendekati. Untuk ampernya sendiri berada di 0,07 maksud saya. Terus untuk voltage at Vmax VMP 19,80. Jadi untuk VOC atau open circuitnya ada di 22,77, itu mendekati ya. Tapi ini sinarnya belum terkena semua, jadi kalau full terkena kemungkinan ya bisa sama atau lebih daripada itu. Baik, kan kita lanjut lagi untuk pemasangan jalur kabel yang dari panel surya ya. Jadi kita videonya untuk pemasangan panel surya 2 lembah ini kita skip aja. Ini kabelnya sudah kita tarik ke bawah langsung ke blok inverter, tinggal kita lakukan instalasi untuk jalur kabel dari panel surya menuju ke MCB yang ada di dalam box bersama dengan inverter dan MPPT nya. Jadi ini kita buatkan jalur yang menuju ke MCB ya, nanti dari MCB langsung diteruskan lagi ke MPPT. Oke, ini saya proses connect kabel ya, connect kabel. Sudah tinggal beberapa detik atau beberapa menit lagi, maka ini sudah kita bisa lakukan pengetesan ya. Yang mana jalur biru itu untuk positif, kemudian jalur yang hitam kita gunakan untuk negatifnya ya. Ini tinggal proses pengencangan baut. Saya menggunakan kabel 2 buah ukuran 6 mili ya. Ini yang dibeli di online shop, yang mana panjangnya di sini kurang lebih 12 meter ya dari atas genteng, karena memang jaraknya jauh. Saya pasang panel di depan ujung atap seng di dekat depan rumahnya ya, jadi memang agak panjang untuk kabelnya sendiri. Kemudian saya taruh box ini di dalam kamar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kasus-kasus pencurian ya. Jadi kita taruh di dalam kamar nanti biar bisa dikunci pintunya. Nah, ini agan-agan sudah terpasang semua ya. Untuk rangkaian listrik solar panel dengan konfigurasi 12 volt. Kemudian ini sudah kita pasang tadi, dari rakitan dari awal sampai ini sudah tinggal pengetesan. Ini masih mode baterai masih di angka 13,1 ya. Ini belum dicas dari kemarin, data di mana sudah dipakai sih, belum dicas. Kita tes untuk VV nya. Ini VV masih off, kabel biru ke plus, kabel hitam ke minus atau negatif. Kita akan coba tes. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Kita mau lihat lambang yang di itu ya, lambang VV nya apa berkedip apa enggak. Nah, lampu hijau menandakan bahwa solar panel sudah mengecas ke baterai ya. Nah, itu kalau berkedip itu menandakan dia
charging baterai. Kemudian di sini ada logo matahari, artinya dia dapat penyinaran dari matahari. Arus yang masuk itu sebesar 2,3 ampere. Total wattnya di 29 watt. Ini untuk chargingnya masuk di 29 watt. 29 watt masuk. Udah berhasil ini, Gen-Agen sangat membantu sekali untuk daerah-daerah terpencil yang tidak memiliki pasokan listrik dari PLN. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel listrik buat agen-agen semua. Kali ini saya berada di salah satu tempat yang jauh dari lokasi listrik gitu ya. Ini berada di lokasi jalur IKN kita di daerah Samboja, Kalimantan Timur. Yang di desa ini memang belum tersentuh sama listrik, jadi inisiatifnya warganya yaitu menggunakan panel surya ya. Kebetulan untuk instalasi panel suryanya udah selesai, udah rampung. Saya kerjain dari tadi malam, dari perakitan box, instalasi box sampai dengan instalasi untuk di rumahnya. Untuk penampakannya sendiri seperti genteng, ada dua buah panel surya ya. Itu lampunya sudah menyala, sudah dilakukan pengetesan. Di sana panel surya 120 WP, ada 2 lembar. Kita akan lihat yang satu lembar dari sisi sebelah sini ya, di di paralel maksud saya. Jadi dia kebagian sinar matahari dari timur ke barat. Jadi matahari dari sebelah timur, sebelah kiri kita, kemudian tenggelam di barat. Itu di paralel, dapatnya seperti itu. Untuk instalasi di dalam rumah seperti ini. Ini untuk instalasi rumahnya udah selesai, saya rakit juga setengah hari ya. Ini untuk jalur perkabelan. Ini menggunakan listrik LED ya, 9 watt per lampunya. Di sini terdapat 4 buah lampu. Nah, ini lampu kedua. Kemudian ini stop kontaknya, ini stop kontak, saklar maksud saya. Kemudian ini untuk colokan ada di bawah ya, untuk pakai tedos. Untuk box panel sendiri ada di dalam kamar ya, kita taruh dalam kamar supaya aman. Kemudian itu satu lampu ada di sini, satu lampunya ada di sini. Untuk di dalam kamar satu lampu juga ada di sini, satu lampu. Jadi total ada 4 lampu dan satu rangkaian colokan ya. Nah, ini untuk rangkaian box panelnya. Kemudian ini stop kontak dan saklar untuk lampu digabung. Saya jelaskan sedikit untuk rangkaiannya. Kita menggunakan sistem 12 volt dengan baterai LiPo 4 ya, itu. Rangkaian sudah selesai. Di sini ada MCB untuk jalur baterai, ada wattmeter DC. Di sini ada terminal baterai, terminal kabel, ada 100 ampere ini untuk speknya. Box ini untuk saklar fan ya, fan AC ada di samping untuk pendinginan. Fan AC ini untuk saklarnya ini. Kemudian ini ada lampu indikator voltmeter satu. Di dalamnya seperti ini. Ini kita review kembali ya. Nah, ini di dalamnya seperti ini. Di sisi sebelah kiri ini ada MCB untuk jalur panel surya. Kemudian ini MCB untuk baterai dan ini MCB untuk AC output ya, output. Ini untuk terminal bloknya, rangkaian dari AC. Ya, kita menggunakan LVD juga untuk mengamankan baterai supaya nggak terkuras habis. Ada di sini inverternya. Nah, inverternya di sini menggunakan Tupperware yang 1000 watt, dimana bisa digunakan continuous power ya. Main amannya di kisaran paling nggak di 40% atau 50% nya saja, jadi kisaran 400 watt
begitu ya, 400 watt atau 500 watt. 400 watt continuous lah yang main aman. Kalau di bawah itu ya lebih ringan lagi kinerja inverter supaya bisa dipakai lebih lama. Untuk MPPT atau SCC solar charge control kita menggunakan MPPT ya, merek Evevar 30 ampere. Di sini sudah posisi charging tapi cuaca masih mendung, jadi dapatnya sedikit untuk jalur pendapatan dari matahari, kisaran 3,2 ampere atau sekitar 24 berapa itu, nah 42 watt untuk pendapatannya, 42 watt ya. Kondisi baterai di 80%. Oke, kayaknya itu aja sih untuk sekilas kita review kembali setelah kemarin kita berjibaku dengan rangkaian-rangkaian yang rumit ya. Tapi setelah selesai dipasang begini rasanya punya kepuasan sendiri, karena dimana daerah yang nggak punya listrik tiba-tiba jadi punya listrik. Oke, agan-agan sekalian, untuk reviewnya saya rasa cukup. Semoga menginspirasi ya bagi yang belum memulai PLTS. Semoga bisa buat kita semua sukses selalu, dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe, share ke teman-teman yang lain. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.